Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa ke-3 tahun A 2023 sekaligus Hari Raya Imlek tahun 2023. Kesempatan untuk bersyukur. Hari ini, hari Minggu biasa ke-3 tahun A, juga hari Imlek, tahun baru Cina, Lunar New Year. Kepada teman-teman kita yang Chinese, kita mengucapkan Gong Xi Fa Cai. Saya lebih terbiasa dengan ungkapan dalam bahasa Kantonisnya. Kung He Fa Choi, Santai Gin Hong, Lung Ma Jing San, Po Po Gosing. Artinya, semoga kita semua senantiasa dipenuhi dengan kesejahteraan hidup, kesehatan jiwa dan raga, penuh semangat, dan sukses selalu. Separuh dari umat kita di paroki Pademangan ini merayakannya. Bersama mereka kita bersuka cita karena Tuhan sungguh baik. Ia memberikan kita kesempatan untuk bersyukur dan menikmati hidup ini dengan hati yang gembira. Kita melihat sedikit Imlek, tahun baru Cina. Imlek adalah hari penuh syukur. Keluarga berkumpul untuk makan bersama dan bersukacita bersama. Di dalamnya diisi dengan pertama, saling mendoakan dan saling memberi berkat. Terutama yang tua kepada yang muda. Berkat dari yang tua kepada yang muda itu disimbolkan dengan pemberian envelope merah. Lai Si Fung dalam bahasa Kantonisnya atau Hung Pao. Itu adalah doa dan berkat. Bukan jumlah apa yang ada di dalam envelope itu yang menjadi penting, tetapi makna yang terkandung di dalamnya. Memberi berkat. Kedua, saling memberikan ucapan yang memotivasi. Umumnya yang berhubungan dengan kesehatan, rezeki kehidupan, kesejahteraan dalam keluarga, dan kesuksesan dalam hidup. Ketiga, saling mengunjungi. Mulai dari mengunjungi keluarga inti, lalu teman, sahabat. Hari pertama mengunjungi keluarga inti. Umumnya anak-anak berkunjung ke orang tua. Hari kedua mengunjungi keluarga besar. Hari ketiga mengunjungi teman, sahabat, dan seterusnya. Hari keempat masih dilanjutkan dengan kunjungan. Umumnya hari kelima orang tinggal di rumah saja. Karena kalau saling mengunjungi bisa terjadi hal yang tidak menggembirakan. Sebab semua sudah capek selama 4 hari berturut-turut saling mengunjungi satu sama lain. Imlek adalah hari yang penuh dengan sukacita. Karena itu semua dekorasi rumah, tempat ibadat, dan tempat publik lainnya didekorasi dengan warna bernuansa sukacita. Umumnya warna merah dan kuning keemasan. Imlek adalah hari untuk memulai sesuatu yang baru. Orang membuat niat untuk sesuatu yang baru atau memperbaharui yang sudah ada. Hari untuk membuat resolusi baru dalam hidup. Ada semangat baru. Imlek adalah awal dari suatu yang baru. Suatu perubahan yang positif. Ada tekad dan niat yang kuat untuk sesuatu yang lebih baik terjadi dalam hidup. Imlek adalah hari penuh inspirasi dan harapan. Inilah makna yang tersirat di dalam Imlek dikala kita merayakannya. Paus Fransiskus pada tanggal 30 September 2019 melalui motu proprio, artinya atas inisiatifnya sendiri, aperuit illis, terbukalah pikiran mereka, menetapkan hari Minggu biasa ketiga setiap tahunnya sebagai Minggu Sabda Allah. Hari khusus yang diperuntukkan bagi perayaan, pendalaman, dan penyebaran sabda Allah. Tujuannya agar semua orang kembali mencintai kitab suci, membacanya sebagai sumber inspirasi dan bekal setiap hari. Kitab suci harus menjadi makanan jiwa, penggairah jasmani, dan kekuatan dalam siara hidup. Kenyataannya, Alkitab adalah buku yang paling banyak didistribusi atau dibeli orang, tetapi paling sedikit dibaca, tersimpan rapi di rak buku,
dan bahkan buku yang penuh dengan debu karena jarang dibaca. Dengan surat apostolik Aperuit Ilis, Paulus mengundang kita untuk memegang kitab suci di tangan kita setiap hari sebanyak mungkin. Sehingga itu menjadi doa kita. Membaca kitab suci adalah sebuah doa. Kita mau bersahabat dan intim dengan kitab suci. Kita mau hidup sesuai dengan inspirasi kitab suci. Surat apostolik Aperuit Ilis itu diterbitkan pada hari pesta Santo Hieronymus, 30 September setiap tahunnya. Hieronymus yang menerjemahkan sebagian besar teks kitab suci ke dalam bahasa Latin. Ungkapan terkenal Santo Hieronymus, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Sebelumnya kitab suci itu ditulis dalam bahasa Aramik. Tidak banyak orang yang bisa tahu. Sesudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, banyak orang menjadi mudah untuk memahaminya. Dan sekarang kitab suci sudah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lokal di mana kita berada. Maka lebih mudah lagi untuk memahami dan mengertinya. Aperuit Ilis, ketika itu terbukalah pikiran mereka. Didasarkan pada teks Injil Lukas bab 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Paulus mengatakan, tidak mungkin memahami kitab suci secara mendalam tanpa Tuhan yang membuka pikiran orang akan firman-Nya. Namun, tanpa kitab suci, peristiwa-peristiwa misi Yesus dan gerejanya di dunia ini akan tetap tinggal, tidak dapat dipahami. Yesus memulai misinya di Galilea. Daerah Galilea terdiri dari suku Sebulon dan Naftali. Suku ini menjadi terberkati karena menjadi tempat pertama pewartaan Yesus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea di Sebulon dan Naftali. Awal pewartaan Yesus mulai dari sana dengan memilih para muridnya dan menjadi tempat Yesus menampakkan diri kepada para muridnya sesudah kebangkitan. Sebulon dan Naftali menjadi tempat yang sungguh berarti untuk para murid dan juga untuk misi Yesus. Persoalan tentang kesatuan umat di gereja Korintus sudah timbul sejak awal berdirinya. Gereja Korintus adalah salah satu gereja pertama yang Paulus dirikan. Di sana telah bersaing beberapa kelompok orang. Alasannya karena Korintus termasuk satu kota dagang yang ramai. Orang datang dari mana-mana. Orang yang datang itu membawa serta budayanya. Benturan antara budaya tak bisa dihindarkan sehingga terjadi konflik. Maka Paulus menasihatkan mereka untuk seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Memang persatuan dan kerjasama itu adalah modal untuk sebuah kebersamaan. Mestinya yang menyebar benih perpecahan harus dibasmi dan tak ada tempatnya dalam kebersamaan. Orang seperti ini sangat bagus kalau tidak pernah dilahirkan ke dunia ini. Setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia tinggal di Kapernaum, di Sebulon dan Naftali, daerah tepi danau. Di sana Yesus memulai pewartaannya. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga adalah situasi di mana dipenuhi dengan semua hal baik. Damai, sukacita, cinta, kasih, saling menghormati, saling pengertian, saling memaafkan, saling mendengarkan, dan semua hal positif lainnya. Surga itu kita sudah mulai alami di dunia ini. Dikala kita dipenuhi dengan hal-hal baik dan positif tadi. Sesudah kita menyelesaikan siara kita di dunia ini, kepada kita akan diberikan hal-hal baik dan positif tadi secara berlipat ganda. Tetapi kalau selama di dunia ini kita tidak pernah mengusahakan hal baik dan positif untuk dihidupi dan dibagi dengan sesama, maka sesudah meninggal segala sesuatu yang kita miliki akan diambil. Neraka juga kita alami mulai dari dunia ini.
kalau kita menjadi pelaku hal yang tidak baik, yang buruk, hoax, gosip, dan semua hal negatif lainnya. Karena itu hari ini Yesus mengajak kita, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Jadilah pelaku kebaikan dan hal positif dalam hidup setiap hari. Mari kita terus bersyukur karena Tuhan selalu memberi kita waktu untuk menjadi lebih baik dari saat ke saat. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri dalam hidup. Di tahun kelinci ini, semoga kita semua senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera, kesehatan jiwa dan raga, dan selalu diberkati Tuhan. Gong si facai, kung he facoi, santai ginhong, long ma jingsan, po po goseng. Tuhan memberkati.